Sorotan lain, saudara, hari ini jadi hari perdana perdagangan indeks harga saham gabungan pasca libur panjang Lebaran. Bagaimana proyeksi pergerakan dan juga apa saja sentimen yang akan membayangi? Maximilianus Nikodemus, Direktur Asosiasi Riset dan Investasi Pilar Mas Investindo sudah bergabung di Kompas Bisnis pagi ini. Mas Niko, halo, selamat Kalis, pagi. halo. Pagi, Pak Kalis. Bagaimana kabar? Sehat ya? Oke, baik Mas Niko, ini Ya, kembali berdagang nih pasar modal pada hari ini. Proyeksinya setelah liburnya cukup panjang, 5 hari berarti sepekan. Proyeksinya seperti apa Mas Niko? baik Pak Kalis. Jadi memang kalau kita lihat sebetulnya satu minggu yang kemarin itu kalau kita perhatikan tekanannya cukup besar. Kenapa demikian Pak Kalis? Karena kalau kita perhatikan ada 4 negara yang menaikkan tingkat suku bunganya. Katakanlah seperti Inggris, India, Australia. Dan yang paling penting adalah kenaikan tingkat suku bunga The Fed. Tentu ini menjadi sebuah perhatian begitu ya Pak Kalis. Kenapa demikian? Karena pada akhirnya The Fed menaikkan sebesar 50 basis point dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi kenaikan 50 basis point pada bulan-bulan nanti selanjutnya. Nah, sampai dengan saat ini kami melihat tekanannya baik di pasar indeks US, India, Australia juga itu sangat besar dampaknya. Apalagi kita juga masuk dalam kategori emerging market. Tentu kami melihat tekanan koreksi di hari ini cukup besar. Tapi kami sebetulnya sangat berharap bahwa data ekonomi kita yang hari ini ada gitu ya, keluar katakanlah seperti inflasi, tingkat pertumbuhan ekonomi ini bisa menjadi katalis positif yang menahan koreksi pada hari ini. Begitu Mas Kalis. Oke, berarti sentimennya cukup memberatkan sebenarnya bursa. Memberat. Tapi Mas Niko ngelihatnya ini pasar akan cukup ramai kah perdagangan di hari pertama ini? Biasanya kalau di awal meskipun masih cukup sepi, tapi kami melihat frekuensinya mungkin akan banyak begitu ya Pak Kalis. So far kami melihat volumenya mungkin akan mengalami peningkatan kalau kita bandingkan hari Kamis sebelum kita apa namanya eee, libur lebaran kemarin gitu ya. Jadi kami melihat bahwa hari ini mungkin akan cukup atraktif meskipun tidak seperti biasanya. Nah, so far kami melihat tekanan ini akan membuat pelaku pasar itu lebih dominan untuk menjual pada hari ini. Tapi pun kalau kita lihat selama data ekonomi nanti yang keluar itu positif, kami melihat ini ada kemungkinan yang cukup besar untuk indeks itu tertahan koreksinya, setidaknya bisa mengalami penguatan, setidaknya begitu ya Pak Kalis. Karena kalau kita perhatikan pada hari ini, indeks pagi ini di wilayah Asia hampir semuanya dibuka terkoreksi Pak Kalis. Tentu Ah, ini menjadi salah satu tekanan tersendiri, begitu. oke. Bursa Asia merah, tadi juga ada suku bunga Betul, yang naik, lalu ada data ya. ekonomi yang juga ditunggu. Ada sentimen lainkah yang memengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan mungkin sepekan ke depan, Mas Niko? Sepekan ke depan kalau kita lihat sebetulnya data inflasi, tingkat pertumbuhan ekonomi kita, cadangan devisa kita, ini menjadi salah satu data data ekonomi yang menjadi sebuah perhatian penting Pak Kalis. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat satu-satunya yang bisa menguatkan gitu ya indeks kita ini adalah data ekonomi kita yang memang kalau kita lihat fundamental ekonomi Indonesia itu kian solid, itu nomor satu. Lalu yang nomor dua adalah fiskal berjalan kita yang semakin lama semakin sehat, tentu ini menjadi salah satu daya tarik untuk berinvestasi di Indonesia. Tapi kalau kita lihat memang sampai dengan saat ini inflasi, tingkat suku bunga, pelemahan ekonomi China, perang masih ada sehingga kami melihat ketidakpastiannya masih sangat besar. Namun yang pasti adalah bahwa saat ini ekonomi kita belajar menjadi lebih baik, menjadi lebih kuat. Nah, satu hal yang paling pasti adalah paskalis tentu kita juga sangat memperhatikan gitu ya. Setelah habis usai untuk lebaran, kita juga berharap jangan sampai kasus COVID-nya mengalami kenaikan kembali. Tentu ini menjadi salah satu perhatian juga paskalis. Oke, ini berarti ada beberapa sektor yang tadi Mas Niko Hmm. sebutkan. Nah, kira-kira nih yang akan diburu oleh investor tapi juga akan ditinggalkan oleh investor, Ditinggal. sektor apa aja? Oke, kalau sektor yang mungkin positif gitu ya Pak Kalis, kami masih cukup happy dengan komoditas khususnya di minyak. Kenapa Mmm, demikian? Karena kalau kita lihat juga harga minyak pun sudah mulai kembali mengalami kenaikan karena kalau kita lihat ya kemarin Euro pun pada akhirnya berusaha untuk mengurangi impor minyak dari
Rusia. Tentu ini menjadi salah satu poin yang cukup positif bagi harga minyak, meskipun tidak semua poin itu positif dampaknya. Nah, yang kedua, kami masih senang juga dengan sektor di infrastruktur dan konsumer non-silikal. Kami melihat ada potensi yang cukup baik seusai habis libur lebaran kemarin, sehingga ini bisa menjadi salah satu momentum yang baik Paskalis. Nah, kalau sektor yang ditinggalkan mungkin dijual dulu kali ya sektornya. Mungkin kalau kita perhatikan gitu ya Paskalis, sektor-sektor seperti kayak properti mungkin gitu Oke. ya, teknologi meskipun kemarin ada apa namanya GoTo, tapi kami melihat masih belum kasih, momentum yang lebih, daya tahannya lebih lama Paskalis. Karena kalau kita perhatikan sebetulnya masih banyak yang shock trauma juga gitu ya kalau berinvestasi di saham-saham teknologi. Meskipun kami melihat secara apa namanya prospek baik jangka menengah maupun jangka panjang sektor ini masih sangat positif. Begitu Oke. Pak Skalis. Berarti kita rekap, Mas Niko, untuk, Siap. investor nih yang hari ini akan Hmm. mulai, berdagang lagi di pasar modal, apa saja yang harus diwaspadai? Apa saja yang mesti diwaspadi? Karena gini, so far kami melihat Paskalis fundamental ekonomi Indonesia baik jangka pendek maupun jangka panjang, kami melihat ini salah satu yang penuh momentum positif, itu nomor satu. Sehingga kami melihat kalaupun ternyata terjadi mengalami apa namanya koreksi gitu ya Paskalis, tentu setiap penurunan pastilah sebuah kesempatan, setiap kenaikan pastilah sebuah harapan. Jadi kami melihat dengan fundamental ekonomi yang begitu baik, kalau alih-alih ada koreksi, mungkin bisa menjadi akumulasi beli menjadi sebuah kesempatan. Itu Mmm. nomor satu. Nomor kedua adalah cermati juga saham-saham yang punya fundamental yang baik, yang saat ini mungkin harganya sudah mengalami kenaikan cukup tinggi, kalaupun ada koreksi dan punya potensi valuasi bisnis di masa yang akan datang, beli merupakan pilihan. Nah, yang paling penting adalah jangan lupa kita berusaha untuk tunggangin volatilitasnya. Kenapa demikian? Karena saat ini sebetulnya kalau kami lihat jual beli jangka pendek ini juga cukup menyenangkan. Tapi pun juga jangan lupa pilih saham-saham yang baik sehingga kalaupun misal kata nyangkut, sahamnya punya potensi valuasi di masa yang akan datang. Begitu Pak Kalis. Oke, baik. Kita akan nantikan bagaimana pergerakan perdananya indeks harga saham gabungan dengan ramainya sentimen yang, akan ada di selama sepekan ini. Terima kasih Mas Niko sudah Sama-sama Pak bergabung Kalis. di Kompas Ya, Bisnis. Sehat selalu. ya,